atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang saat ini sedang tren ya. Trennya saat ini apa ya? Kita semuanya sedang bergelut ya menghadapi masalah yang global ya, seluruh dunia juga mengalami peristiwa yang sama ya, menghadapi COVID-19 ya, dan bukan suatu yang mudah untuk mengatasi hal ini ya. Kenapa? Karena semuanya dari kita terlibat ya secara aktif menjadi penyebab, maka kita juga harus punya peran partisipasi untuk bisa menghentikan ini. Nah, pada kesempatan hari ini ada dua pembicara dari Fakultas Farmasi, dosen Fakultas Farmasi yang akan menyampaikan materi. Yang pertama itu adalah penggunaan obat-obat penyakit sindrom metabolik pada COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bu apoteker di IKE Diah Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinis ya. Kemudian yang kedua adalah penata laksanaan dalam mencegah COVID-19 pada penyakit paru kronis ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Apoteker Amelia Lorenzia, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinis. Ya. Apa yang akan disampaikan pada hari ini, kami berharap sesuatu yang bernilai bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir atau berpartisipasi pada acara hari ini. Saya lihat ini ada 138 ya partisipan pada siang hari ini. Luar biasa, ini waktunya siang hari ya, apalagi puasa-puasa gini ya Pak Asrul ya. Ya. Waktunya ngantuk-ngantuknya gitu ya, lapar-laparnya gitu ya. Tapi ini teman-teman yang hadir di sini masih menyempatkan diri untuk serius ya, untuk mendengarkan, untuk nanti berdiskusi terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh kedua orang narasumber. Nah, semoga kami berharap apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat, bukan hanya bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang pada saat ini hadir, tetapi juga bisa kemudian melanjutkan apa yang disampaikan tadi atau nanti ini akan menjadi sumber pengetahuan ya. Karena apa, di kiri kanan kita ya, saya barusan tadi malam juga ada teman yang meninggal ya, meninggal dunia, diagnosa awal pneumonia, tapi kemudian rapid test pertama dan kedua masih negatif ya, swab belum keluar hasilnya, tapi yang bersangkutan keburu meninggal, usia masih sangat muda sekali ya. Nah, artinya apa di sini? Jadi COVID-19 ini tidak memandang usia ya, siapapun bisa kena ya. Artinya kita juga harus antisipasi masing-masing kita menjaga diri kita masing-masing, bagaimana meningkatkan imunitas, kemudian juga bagaimana kita mengikuti prosedur-prosedur yang mengarah kepada pencegahan terhadap penularan COVID-19 dan itu juga bisa disebarkan ke teman-teman yang lain, keluarga terdekat ataupun juga keluarga-keluarga yang jauh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan acara ini ya. Semoga segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar ya, dan apa yang akan disampaikan oleh Bu Ike maupun Bu Amelia nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka acara ini. Secara resmi saya buka acara seri edukasi kepada masyarakat pada hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Asrul. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu Farida Suhur. Selamat siang Bapak Ibu semua. Secara resmi kegiatan dari seminar ini sudah dibuka oleh Ibu Dr. Farida Suhur dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada acara berikutnya. Seperti yang tadi kita lihat di jadwal, yaitu kita akan masuk pada acara
pemaparan materi oleh Ibu Ike Diah Rohmawati, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinis, Apoteker, dan Ibu Dr. Amelia Lorencia, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinis, Apoteker. Pemaparan nanti akan dilakukan dengan cara paralel. Yang memaparkan pertama kali adalah Bu Ike Diah, kemudian dilanjutkan oleh Bu Dr. Amelia dengan waktu presentasi maksimal 40 menit masing-masing. Kemudian kita akan langsung lakukan tanya jawab. Tanya jawab dilakukan secara serial, secara paralel maksud saya. Paralel artinya adalah siapapun nanti bisa bertanya ke Bu Ike atau Bu Amelia secara bersamaan. Kemudian cara melakukan tanya jawab adalah Bapak Ibu bisa melakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan raise hand pada fasilitas di Zoom. Kami akan mengaktifkan suaranya nanti. Yang kedua adalah dengan cara menulis di chat room pertanyaan dengan disertai nama dan asal institusi. Kami akan bacakan, kemudian akan ditanggapi oleh Bu Ike dan atau Bu Amelia pada waktu sesi tanya jawab. Jadi semua dikumpulkan pada waktu sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami akan menyajikan CV singkat dari Ibu Ike Diah sebagai pembicara pertama, yaitu pembicara pertama adalah Ibu Ike Diah Rohmawati. Beliau adalah staf tetap atau dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, dan riwayat pendidikan beliau adalah Master dari Farmasi Klinis Universitas Surabaya, dan kemudian pengalaman mengajar beliau pada mata kuliah biokimia, analisis klinis, farmasi klinis, farmakoterapi terapan, dan yang lainnya. Kemudian berikut adalah beberapa pengalaman beliau dalam presentasi di seminar dan sebagai anggota atau komite dari badan-badan profesional atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kepakaran di bidang farmasi. Kemudian pengalaman riset beliau berkaitan tentu dengan bidang-bidang di farmasi. Bapak Ibu bisa membaca pada bagian yang saya tampilkan ini. Nah, berikut langsung kami persilahkan kepada Ibu Ike Diah Rohmawati untuk memaparkan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Ike Diah Rohmawati. Ya, terima kasih Pak Hasrul atas pembukaannya. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang kepada Prof. Prianto sebagai Ketua LPPM, selamat siang kepada Bu Farida selaku Dekan Fakultas Farmasi, serta selamat siang Bapak Ibu dari LPPM yang sudah memberikan fasilitasi untuk acara pada siang hari ini. Kepada para peserta, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disiapkan di tengah hari Minggu yang panas ini untuk bisa mendengarkan sedikit sharing materi dari saya maupun Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Ya, jadi untuk topik yang pertama pada hari ini adalah kita akan bicara mengenai penggunaan obat-obatan khususnya pada pasien-pasien dengan sindrom metabolik. Nah, jadi pasien COVID-19 itu sebenarnya bervariasi, mulai dari pasien yang tanpa penyakit penyerta, kemudian lebih banyak dialami oleh pasien-pasien dengan beberapa penyakit penyerta. Salah satu penyakit penyerta yang dimiliki oleh pasien COVID-19 kebanyakan adalah sindrom metabolik. Kita mulai.
Nah, sebelum kita bicara banyak, saya tayangkan dulu mengenai outline apa saja yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Yang pertama kita akan bicara atau kita update dulu mengenai situasi terakhir terupdate dari COVID-19 di Indonesia. Kemudian kita akan bicarakan dulu mengenai definisi dari apa saja sih yang disebut dengan sindrom metabolik atau penyakit sindrom metabolik. Jadi nanti kita akan tahu sindrom metabolik itu merupakan kumpulan dari penyakit apa saja. Berikutnya kita juga akan melihat bagaimana sih hubungan antara penyakit metabolik dengan COVID-19. Selama ini selalu yang kita dengar adalah orang-orang dengan penyakit metabolik punya resiko lebih besar mengalami COVID-19, bahkan punya resiko lebih besar mengalami komplikasi yang lebih parah dibandingkan pasien tanpa dengan sindrom metabolik. Berikutnya, setelah kita selesai dengan hubungan penyakit metabolik dan COVID-19, kita juga akan bicara mengenai penggunaan terapi pengobatan pada pasien dengan penyakit metabolik. Jadi rata-rata pada pasien dengan penyakit metabolik itu mereka menggunakan obat yang cukup banyak dan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Itu apakah penggunaan obat tersebut akan berpengaruh di tengah pandemi COVID, apakah bisa membantu mencegah atau malah bisa menimbulkan masalah terkait dengan COVID-19. Nah, kita mulai dengan situasi terkini pada COVID-19. Jadi data yang saya ambil dari data nasional COVID-19 di Indonesia pada tanggal 16 Mei jam 2 siang, sampai saat ini akumulasi kasus COVID-19 sudah terkonfirmasi sebanyak 16.496 pasien. Dari 16.000, sudah didapatkan ada 3.803 pasien yang sudah mengalami kesembuhan. Nah, kenapa kalau saya highlight yang sembuh? Karena di tengah pandemi ini kita harus terus menebarkan berita baik, menebarkan positif bahwa ternyata juga cukup banyak loh pasien yang sembuh. Sehingga diharapkan dengan adanya berita baik tersebut bisa menimbulkan positivisme di antara kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari penyakit atau sindrom metabolik. Kita sebut sebagai sindrom itu karena merupakan kumpulan dari gejala-gejala atau kumpulan dari penyakit-penyakit. Dikatakan penyakit metabolik berarti gangguannya itu disebabkan oleh adanya gangguan pada proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita ada beberapa macam metabolisme. Ada metabolisme karbohidrat, ada metabolisme protein, dan ada metabolisme lemak. 3 zat tersebut adalah zat utama yang diregulasi oleh tubuh kita untuk berbagai kebutuhan. Untuk kebutuhan energi terutama, kemudian untuk pembentukan sel-sel baru, serta untuk menjaga keseimbangan dari seluruh proses yang terjadi di dalam tubuh. Sindrom metabolik merupakan kumpulan gejala atau merupakan kumpulan penyakit dari beberapa penyakit berikut. Yang pertama, sindrom metabolik terdiri dari pasien-pasien dengan penyakit hipertensi. Jadi pasien-pasien dengan peningkatan tekanan darah yang sudah terdiagnosis oleh dokter hipertensi, kita masukkan sebagai salah satu pasien dengan sindrom metabolik. Kenapa kok dikatakan sebagai sindrom metabolik? Pada pasien dengan hipertensi atau pada pasien dengan peningkatan tekanan darah, sudah terjadi kerusakan pada struktur pembuluh darah. Ketika sudah terjadi kerusakan pada struktur pembuluh darah, otomatis metabolisme yang terjadi pada pembuluh darah tersebut tidak bisa berjalan optimal, seperti halnya pasien dengan tekanan darah normal. Itulah sebabnya mengapa pasien dengan hipertensi atau pasien dengan peningkatan tekanan darah bisa kita golongkan sebagai pasien dengan sindrom metabolik. Berikutnya yang kedua adalah pasien dengan kegemukan atau kita kenal istilah medisnya sebagai obesitas. Kegemukan juga merupakan salah satu masalah karena berarti pada tubuh pasien tersebut sudah terjadi disregulasi atau sudah terjadi kurangnya kontrol metabolisme pada penyimpanan lemak. Sebagian besar obesitas atau kegemukan itu berasal dari obesitas abdomen atau obesitas yang berasal atau berkumpul berpusat di perut. Abdomen atau perut kita itu merupakan salah satu tempat penyimpanan lemak. Nah, kenapa kok abdominal obesity atau obesitas abdomen ini berbahaya? Pada pasien dengan peningkatan lingkar pinggang, pada pasien dengan buncit atau gemuk di bagian perut, itu meningkatkan resiko terjadinya penyakit-penyakit lain.
pada pasien dengan kegemukan di area perut bisa menyebabkan kondisi yang disebut sebagai resistensi insulin. Nah, berarti kalau resistensi insulin, berarti hormon insulinnya tidak bisa bekerja optimal. Padahal hormon insulin adalah merupakan salah satu hormon penting yang digunakan untuk mengatur kontrol gula darah. Jadi jika sudah terjadi resistensi insulin, akibatnya pada pasien akan mengalami kondisi hiperglikemia atau yang kita kenal sebagai peningkatan gula darah. Jadi, mengapa obesitas, terutama di abdomen, bisa kita golongkan sebagai gangguan penyakit sindrom metabolik. Kemudian yang berikutnya, contoh penyakit sindrom metabolik berikutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau penyakit gula darah, tingginya gula darah itu juga merupakan penyakit sindrom metabolik. Kenapa kok digolongkan sebagai sindrom metabolik? Jika pasien sampai mengalami diabetes mellitus, artinya kontrol dari hormon, terutama hormon insulin, tidak bisa bekerja. Harusnya ketika kita makan, ada peningkatan gula darah, itu akan bisa diturunkan oleh insulin. Tapi pada pasien dengan diabetes mellitus, insulinnya tidak bisa bekerja dengan optimal. Akibatnya, gula darah cenderung selalu tinggi. Nah, sehingga diabetes mellitus bisa kita golongkan sebagai penyakit dengan sindrom metabolik. Berikutnya yang terakhir dari kumpulan penyakit metabolik adalah dislipidemia. Dislipidemia itu apa? Berarti dislipidemia itu adalah adanya gangguan atau adanya masalah pada profil lipid. Kita mengenal ada beberapa profil lipid, ada kolesterol total, ada low density lipoprotein atau LDLC, ada high density lipoprotein atau HDLC, dan ada trigliserida. Selama ini yang kita kenal banyak adalah LDL dan HDL. LDL kita sebut sebagai kolesterol jahat. Artinya diharapkan LDL nilainya tidak terlalu tinggi. Sementara HDL kita sebut sebagai kolesterol baik, harapannya adalah HDL kita lebih tinggi. Pada pasien dengan dislipidemia ada ketidakseimbangan dalam artian nilai lipidnya cenderung tinggi, terutama untuk nilai trigliserida dan nilai LDL. HDL yang baik itu justru malah kecil. Nah, sekarang kita mulai masuk ke data. Ini berdasarkan data dari beberapa surveillance yang dilakukan oleh beberapa negara. Saya belum menemukan data surveillance untuk populasi di Indonesia, jadi saya ambil dari populasi yang pasien COVID-19 di luar. Dari hasil beberapa survei yang dilakukan di Amerika Serikat dan di Inggris serta di China, ternyata ada hubungan antara tingkat komplikasi COVID-19 dan penyakit jantung. Suatu review yang dilakukan oleh Arendt menemukan bahwa pada pasien dengan COVID-19 dengan kondisi kritis, artinya sudah terjadi kegagalan nafas, pasien sudah masuk ke ICU, ternyata pasien tersebut punya beberapa karakteristik yang sama. Rata-rata pasien yang memerlukan high care unit atau yang memerlukan perawatan lebih lanjut, mereka punya beberapa kondisi penyakit penyerta. 42,9% pasien dengan kondisi kritis ternyata memiliki kondisi gagal jantung. 33% atau hampir sepertiga dari pasien dengan kondisi kritis memiliki diabetes mellitus. Dan hampir 50% pasien dengan kondisi kritis memiliki kondisi gagal ginjal kronis. Selain itu, studi lain juga mengatakan atau menemukan hal yang sama dari sisi kejadian komplikasi dari COVID-19 dihubungkan dengan penyakit penyerta. Ternyata pada pasien COVID-19 yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner, ternyata memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Jadi kalau dibandingkan tingkat kematian antara pasien COVID-19, kelompok yang pertama dia tidak punya diabetes mellitus, kelompok yang kedua dia memiliki diabetes mellitus, tingkat kematian lebih tinggi pada pasien dengan diabetes mellitus. Sama juga dengan jika dibandingkan antara kelompok dengan penyakit jantung koroner atau PJK dibandingkan dengan pasien yang tidak pernah memiliki PJK, tingkat kematian lebih tinggi pada pasien dengan PJK. Nah, jadi dari sisi
angka kejadian, insiden tingkat kematian jauh lebih besar pada pasien-pasien dengan penyakit kronis yang menyertai. Kemudian setelah di total, setelah di list semuanya, berikut ini adalah yang di kurva ini adalah merupakan komorbid atau penyakit penyerta utama yang menyertai kematian pada pasien COVID-19. Paling banyak kematian pada COVID-19 dimiliki oleh pasien dengan penyakit penyerta hipertensi. Kemudian peringkat kedua diikuti dengan pasien dengan diabetes mellitus, kemudian disertai dengan pasien hiperlipidemia atau dislipidemia. Berikutnya adalah pasien dengan penyakit arteri koroner, serta pasien dengan penyakit renal. Nah, jadi dari 4 penyakit besar ini, yang merupakan penyakit penyerta pada pasien dengan COVID-19, dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, disumbang oleh pasien dengan penyakit hipertensi, diabetes, hiperlipidemia, dan coronary artery disease. Jadi, 4 penyakit penyerta inilah yang ditengarai memegang peranan penting dalam proses perjalanan penyakit pada COVID-19 yang bisa memperparah pada kondisi pasien. Nah, jadi setelah kita lihat dari beberapa hasil surveillance pada pasien dengan COVID-19 di beberapa negara, kita bisa simpulkan kondisi penyakit metabolik apa saja yang dapat memperparah COVID-19. Jadi, kondisi metaboliknya ternyata yang banyak berperan pada tingkat keparahan COVID-19 adalah pasien dengan hipertensi, pasien dengan diabetes, pasien yang mengalami kegemukan, pasien dengan penyakit jantung koroner, serta pasien dengan gagal jantung yang stabil. Jadi, 5 kelompok penyakit metabolik inilah yang berperan penting dalam keparahan pada pasien COVID-19. Selain dari kondisi penyakit metabolik ini, juga ada faktor-faktor yang lain seperti dari sisi usia. Sampai sekarang, usia lanjut memegang angka atau tingkat kematian tertinggi pada pasien COVID-19. Tetapi tidak hanya didominasi oleh pasien dengan usia lanjut. Data di Indonesia, justru pasien usia relatif dewasa itu juga banyak yang mengalami tingkat keparahan pada COVID-19. Ternyata setelah ditelusur atau setelah di-trace balik, bahwa pasien-pasien yang relatif masih dewasa, masih belum lansia, ternyata mereka sudah banyak memiliki kondisi sindrom metabolik. Nanti selain sindrom metabolik juga ada kondisi penyerta lain seperti asma dan PPOK, itu akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Amel pada sesi berikutnya. Jadi fokusnya pada sesi ini saya akan bahas untuk penyakit metabolik. Nah, kita mulai dulu dari kenapa sih kok bisa COVID-19 bisa menyebabkan kerusakan pada kardiovaskular. Selama ini kan kita awalnya kita mengenal bahwa COVID-19 ini adalah suatu virus yang menyerang utamanya pada saluran pernafasan. Virus SARS-CoV-2 ini untuk bisa masuk ke dalam tingkat sel, mereka perlu pembawa, mereka perlu reseptor untuk bisa membawa virus ini masuk ke dalam sel pasien. Salah satu pembawa atau salah satu reseptor yang dibutuhkan agar bisa masuk sampai ke tingkat sel pasien adalah angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. ACE2 ini banyak terdapat di saluran pernafasan, bahkan sampai di alveolus. Sehingga manifestasi utama atau gejala utama dari COVID-19 menyerang pada sistem pernafasan. Ini yang pertama. Nah, kemudian ternyata setelah ditelusur lebih lanjut bahwa ACE2 atau ACE2 ini tidak hanya ditemukan pada alveolus, tidak hanya ditemukan pada saluran pernafasan. Ternyata ACE2 ini juga ada pada sel otot jantung, ada pada miokard, kita sebut sel otot jantung sebagai miokard, dan juga ada pada endotel pembuluh darah. Endotel pembuluh darah ini adalah merupakan salah satu bagian atau salah satu lapisan dari pembuluh darah yang kontak langsung dengan darah. Nah, nanti kita akan bahas endotel ini punya peran penting dalam mempertahankan kerja dari pembuluh darah dan jantung. Akibatnya apa? Jadi selain menyerang sel epitel pada alveolus paru, virus ini juga dapat masuk ke sel otot jantung. Jadi tidak hanya paru yang diserang, tetapi
organ jantung pun juga diserang. Invasi atau serangan SARS-CoV-2 ini akan bisa menimbulkan inflamasi lokal pada jantung. Akibatnya, ketika sudah terjadi inflamasi lokal, maka akan muncul kompensasi atau komplikasi-komplikasi lain pada penyakit jantung. Nah, ini karena tadi salah satu reseptor S2 itu tidak hanya pada alveolus atau paru, tidak hanya pada sel otot jantung. Yang ketiga, ternyata juga sudah ditemukan bahwa reseptor S2 ini juga ada pada endotel. Endotel itu adalah salah satu bagian dari pembuluh darah. Endotel ini memegang peranan penting di dalam sistem fungsi tubuh kita secara keseluruhan. Sel endotel memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan tekanan darah. Sel endotel juga punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembekuan darah dan pengenceran darah. Ketika virus sudah sampai ke sel endotel, maka endotel ini akan mengalami disfungsi atau mengalami gangguan fungsi. Akibatnya apa? Akibatnya sel endotel ini akan gagal untuk melakukan fungsinya dalam rangka mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, sehingga ketika sudah terjadi kerusakan pada sel endotel, akan mengarah pada beberapa kondisi klinis. Bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, hipertensi, bisa menyebabkan diabetes mellitus, bisa menyebabkan atau bisa memperparah gangguan pada neurologis, menyebabkan penyakit ginjal, serta menyebabkan trombosis. Trombosis ini adalah bekuan darah. Nah, bekuan darah inilah yang sangat diharapkan tidak terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Jika sudah terjadi trombosis atau bekuan darah, otomatis darah tidak akan bisa mengalir. Darah akan mengalami stuck, berhenti, menyumbat, sehingga area jantung akan mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi. Jadi, dari sisi invasi virus ini kita bisa tahu bahwa tidak hanya menyerang pada alveolus di paru, saluran pernafasan, tapi dia juga bisa menyerang sampai ke otot jantung, dan juga bisa ada menyerang pada sel endotel atau bagian dari pembuluh darah. Kita mulai dengan kondisi hipertensi sebagai salah satu penyakit metabolik utama pada sindrom metabolik. Berdasarkan hasil surveillance, berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh Gupta tahun 2020, Gupta ini mengumpulkan beberapa populasi pasien COVID-19 yang ini pada tahap awal yang terjadi di Wuhan atau China. Ternyata rata-rata pada pasien yang dirawat dengan COVID-19 di rumah sakit, mereka menghitung berapa banyak sih pasien yang sampai dirawat di ICU atau di intensive care unit. Kemudian dari pasien yang dirawat di ICU itu berapa banyak tingkat kematiannya. Atau berapa banyak yang sampai perlu membutuhkan bantuan ventilator atau bantuan untuk bisa bernafas. Dari data untuk pada pasien hipertensi didapatkan bahwa total dari beberapa populasi di beberapa rumah sakit, rata-rata 24,9% pasien memiliki penyakit hipertensi sebagai penyakit penyerta. Kemudian komplikasi yang lebih berat untuk COVID-19 ditemukan lebih berat, lebih banyak pada pasien dengan hipertensi. Sama halnya juga dengan tingkat kematian karena COVID-19 lebih banyak ditemukan pada pasien dengan penyakit penyerta hipertensi. Jadi kalau di total, kalau di rata-rata memang jika dibandingkan pasien COVID-19 hipertensi dan tidak hipertensi, ternyata tingkat kematian, tingkat komplikasi yang lebih parah lebih banyak ditemukan pada pasien COVID-19 dengan hipertensi. Itu tadi hipertensi, sekarang kita lihat bagaimana sih efek COVID-19 pada kesehatan jantung. Jantung merupakan salah satu organ penting pada tubuh kita, dia punya fungsi utama untuk bisa memompa darah. Kenapa kita butuh darah? Setiap detik jantung harus memompa darah, karena darah nanti akan membawa oksigen dan nutrisi. Oksigen dan nutrisi ini dibutuhkan sampai ke tingkat sel pada seluruh bagian dari tubuh kita. Ketika ada masalah pada jantung, maka efek yang dialami tidak hanya di jantung itu sendiri, tapi juga bisa sampai ke bagian perifer atau bagian dari tubuh kita yang paling luar. Nah, kita mulai pada gambar yang berikut, adanya infeksi virus, adanya viral corona invasi,
dia akan masuk ke dalam tubuh pasien, ya. Kemudian pada paru-paru dia akan menimbulkan respon inflamasi. Kemudian dia akan juga melakukan invasi pada jantung. Pada invasi COVID-19 kita mengenal adanya badai sitokin. Badai sitokin itu adalah sebenarnya adalah kondisi tubuh kita berusaha untuk melawan virus. Tapi pada infeksi corona atau pada COVID-19 ini terjadi disregulasi dari sistem imun. Ketika ada patogen, ketika ada bakteri, virus, atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita berusaha untuk melawan. Dia pertamanya akan melakukan proses perlawanan dengan menunjukkan atau mengeluarkan proses inflamasi. Dia akan meminta sel T untuk keluar. Sel T ini nanti akan keluar, kemudian dia akan memproduksi sel-sel T baru, atau kita sebut sebagai sel T sitotoksik. Kenapa disebut sel T sitotoksik? Karena sel T sitotoksik inilah yang akan membunuh atau mengeliminasi sel-sel yang terkena dari patogen atau sel-sel yang terkena oleh virus itu sendiri. Tapi karena infeksi COVID-19 ini sangat spesifik dan sedikit berbeda dengan infeksi pada umumnya, adanya disregulasi menyebabkan terlalu banyak sel-sel T sitotoksik. Akibatnya sel T sitotoksik bisa menyerang sel-sel yang sehat. Jadi mereka tidak bisa membedakan ini sel yang sakit atau sel yang sehat. Itu yang kita kenal sebagai cytokine storm atau badai sitokin. Nah, ternyata ketika ada infeksi atau pasien itu mengalami COVID-19, ternyata juga bisa berpengaruh memperburuk atau bisa menimbulkan serangan pada beberapa penyakit jantung. Dari hasil beberapa penelitian didapatkan bahwa ketika pasien mengalami COVID-19, resiko dia mengalami serangan jantung berulang, resiko dia mengalami serangan gagal jantung, serta resiko mengalami gangguan irama jantung itu lebih besar. Kenapa? Bisa kita lihat pada mekanisme yang ada di gambar. Pada mekanisme yang ada di gambar, adanya invasi virus corona bisa memicu disfungsi dari sel endotel. Disfungsi dari sel endotel ini akan memicu proses strukturnya plak atau memicu plak aterosklerosis yang sudah ada pada pasien PCK itu menjadi tidak stabil. Ketika plak aterosklerosis itu pecah, maka akan terjadi trombosis atau terjadi bekuan darah. Bapak Ibu bisa bayangkan jika ada bekuan darah di pembuluh darah, otomatis darah tidak bisa mengalir. Kalau darah tidak bisa mengalir, maka bagian miokard atau bagian jantung tidak akan mendapatkan suplai darah. Tidak mendapatkan suplai darah artinya tidak dapat oksigen, tidak dapat nutrisi. Pada saat itulah kita kenal sebagai serangan jantung. Pasien mengalami nyeri dada. Kemudian, kenapa kok bisa menyebabkan gagal jantung? Pada invasi dari virus corona, dia bisa menyebabkan kondisi yang disebut sebagai myokarditis. Myokarditis itu adalah adanya peradangan pada sel otot jantung. Adanya peradangan pada sel otot jantung pada pasien dengan gagal jantung yang sudah memiliki gagal jantung sebelumnya, maka itu akan memicu kelelahan lebih lanjut karena pada pasien dengan inflamasi pada otot jantung, otomatis kerja jantung lebih berat. Padahal harusnya pada pasien dengan gagal jantung tidak boleh terlalu berat kerja jantungnya. Karena muncul inflamasi, maka bisa memicu serangan gagal jantung berulang. Kemudian juga bisa memicu kondisi aritmia. Kondisi aritmia kenapa bisa terjadi? Adanya COVID-19 pada jantung bisa menyebabkan disfungsi atau kerusakan pada otot jantung. Harusnya otot jantung itu punya ritme atau punya aturan jalur siapa yang berkontraksi duluan, siapa yang berkontraksi belakangan. Misalnya atriumnya dulu, kemudian ventrikel akan berkontraksi. Ketika ada infeksi COVID-19, maka bisa memicu gangguan irama. Harusnya jantung itu berdetaknya itu reguler atau normal, tapi ketika ada infeksi, sangat rentan memicu aritmia, gangguan irama. Harusnya yang biasa itu normal, reguler, tapi jadinya tidak reguler atau tidak teratur. Jadi ini ada beberapa kondisi yang muncul akibat dari COVID-19 pada kesehatan jantung. Nah, jadi dari beberapa hasil penelitian di beberapa negara, di Eropa, di Amerika maupun di Asia, ternyata semua menemukan hal yang sama.
COVID-19 tidak hanya menyerang pada pernafasan, tapi juga menyerang pada sistem kardiovaskular, ada jantung dan pembuluh darah. Dari hasil retrospektif, dari hasil studi melihat karakteristik pasien COVID-19 didapatkan bahwa pasien dengan faktor resiko kardiovaskular, artinya dia punya beberapa faktor resiko untuk mengalami penyakit jantung, misalnya usia lanjut, kemudian misalnya pada wanita pasca menopause, pada pria dengan usia yang di atas 40 tahun ke atas, atau pasien punya anggota keluarga, orang tua kandung atau saudara kandung yang punya penyakit jantung, pasien yang merokok, pasien yang jarang berolahraga, itu merupakan resiko-resiko kardiovaskular. Jadi pasien dengan faktor resiko kardiovaskular maupun pasien yang sudah punya penyakit jantung, jadi dia sudah pernah kena serangan jantung atau dia mengalami nyeri dada, dan dokter mengatakan dia punya penyakit jantung, ternyata dia memiliki resiko lebih besar mengalami serangan jantung berulang ketika dia terinfeksi COVID-19. Jadi misalnya pada pasien tersebut jantungnya stabil, terkontrol. Dia rutin minum obat, dia rutin check up, terkontrol. Ketika dia sudah terinfeksi, dia mengalami COVID-19 positif, resiko lebih besar dia mengalami serangan jantung berulang. Karena apa? Karena manifestasi dari invasi atau serangan virus ini ke otot jantung maupun pembuluh darah. Nah, jadi ini merupakan salah satu pencetus dari serangan jantung pada pasien yang sudah punya penyakit jantung maupun yang masih memiliki resiko. Kemudian pada hasil pasien COVID postmortem pada pasien yang sudah meninggal ataupun pasien yang masih hidup, dilakukan penelitian terhadap otot jantung yang dimiliki oleh pasien COVID-19. Kerusakan otot jantung, jadi otot jantung itu sudah rusak, bisa mengalami fibrosis atau mengalami seperti jaringan parut, itu terjadi pada 19,7% rawat inap yang disebabkan oleh COVID-19. Tingkat kematian 50% lebih tinggi. 50% lebih tinggi pada pasien yang tidak mengalami kerusakan otot jantung. Jadi, COVID-19 bisa merusak otot jantung secara langsung. Dan ternyata ketika sudah sampai ke kerusakan otot jantung, tingkat kematian lebih tinggi. Karena artinya ketika sudah terjadi kerusakan pada otot jantung, akan terjadi peningkatan beban kerja pada jantung. Padahal pada pasien dengan faktor resiko atau pasien dengan penyakit jantung, beban kerja jantung tidak boleh terlalu tinggi. Makanya angka kematiannya 50% lebih tinggi dibandingkan pasien yang otot jantungnya masih sehat. Kemudian kita masuk ke kondisi pasien berikutnya, yaitu pasien dengan obesitas atau kegemukan. Berdasarkan data bahwa ternyata juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pasien dengan kegemukan dibandingkan dengan pasien yang berat badannya normal. Ini merupakan grafik dan kurva yang menunjukkan bahwa ada tren signifikansi peningkatan yang cukup signifikan secara klinis hubungan antara kegemukan dengan keparahan pada COVID-19. Jadi semakin gemuk pasien tersebut, ternyata semakin parah atau semakin berat komplikasi dari COVID-19 jika nanti dia memang mengalami atau terkena infeksi COVID-19. Bu Ika, ya. Waktunya kira-kira 6 menit lagi, Bu Ika. Oh baik, ya terima kasih Pak. Ya terima kasih sudah diingatkan, jadi saya agak percepat. Jadi untuk obesitas ada peningkatan yang cukup linear terkait keparahan COVID-19. Nah, kenapa? Bahwa ternyata mekanismenya obesitas bisa memicu adanya gangguan pernafasan pada pasien dengan COVID-19. Secara normal, pasien gemuk dengan pasien yang tidak terlalu gemuk, gangguan pernafasan lebih banyak dialami oleh pasien yang gemuk. Sehingga itu bisa memperparah perjalanan penyakit pada COVID-19. Nah, kemudian kenapa sih kok pasien jantung memiliki gejala COVID-19 yang lebih berat? Jadi disebabkan oleh pertama adanya kerusakan struktur dan kerusakan fungsi. Tanpa adanya COVID-19, pada pasien dengan penyakit jantung sudah ada penurunan kemampuan fisik. Ketika dia terinfeksi COVID-19, maka akan ada peningkatan metabolisme. Pasien demam, pasien infeksi menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen.
Nah, karena ada peningkatan kebutuhan oksigen, otomatis beban jantung semakin berat. Nah, pasien DM, diabetes mellitus juga merupakan salah satu faktor resiko yang memperparah kondisi pada pasien COVID-19. Kenapa? Pada kondisi hiperglikemia atau peningkatan gula darah yang terlalu tinggi bisa memicu proses inflamasi sehingga menyebabkan pasien DM lebih rentan mengalami infeksi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pasien dengan DM memiliki resiko lebih besar mengalami komplikasi pada COVID-19 dibandingkan dengan pasien tanpa DM. Nah, jadi dari hasil penelitian juga dikatakan bahwa kontrol gula darah yang baik dapat dihubungkan dengan penurunan signifikan pada tingkat komplikasi dan kematian. Jadi bagaimana kalau pada pasien DM? Yang pertama, ini adalah merupakan pedoman umum yang saya ambil dari International Federation untuk pasien DM. Jadi, gunakan obat diabetes sesuai peresepan. Pasien tidak perlu mengutak-atik peresepan untuk kondisi DM yang dimiliki. Sebisa mungkin dilakukan cek gula darah acak. Kenapa? Karena untuk pasien DM tidak boleh mengalami kondisi hipoglikemi dan juga tidak boleh mengalami kondisi hiperglikemi. Kondisi hiperglikemi bisa memicu infeksi, kondisi hipoglikemi menurunkan sistem imun. Jadi, cek gula darah acak jika memungkinkan. Kemudian jaga asupan cairan dan makanan sesuai pola makan diabetes, timbang berat badan setiap hari, dan cek suhu tubuh. Ini merupakan pedoman umum untuk pasien DM. Jika pasien menggunakan obat oral atau tablet, obat minum untuk diabetes mellitus, pesan penting yang utama adalah menjaga kadar gula darah agar tidak jatuh ke kondisi hipoglikemia. Jadi dijaga tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Harapannya rentang kadar gula darah acak dipertahankan 110 sampai 180. Pada pasien dengan tingkat infeksi COVID-19 yang berat di rumah sakit dan mengalami dehidrasi, metformin akan dihentikan sementara. Karena ternyata setelah dilakukan surveillance, pasien yang menggunakan metformin dengan yang tidak, ternyata lebih banyak keparahan pada pasien yang menggunakan metformin. Jadi untuk sementara metformin digantikan dengan obat yang lain. Bagaimana jika menggunakan insulin? Jika pasien DM menggunakan insulin, prinsipnya pun juga sama. Rentang kadar gula darah acak dipertahankan 110 sampai 180. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dosis insulin silakan dinaikkan jika kadar gula darah acak di atas 270. Nah, berarti jika gulanya sudah di atas 270 ini sudah warning. Artinya sudah ada resiko pasien mengalami komplikasi keton urea. Bisa kelihatan dari bau keton di urin atau bau keton pada saat dia bernafas. Pasien harus aware ketika sudah di atas 270. Pasien hipertensi bagaimana? Pasien hipertensi tetap dilanjutkan sesuai kondisi pasien. Sampai sekarang, semua asosiasi Eropa, Amerika, Indonesia tidak menyarankan modifikasi pada penggunaan obat antihipertensi. Memang sempat ada statement bahwa karena dia reseptor COVID itu adalah AC2, maka bisa jadi penggunaan obat-obatan ACE inhibitor atau ARB bisa mempengaruhi. Dari hasil penelitian di UK terakhir ternyata tidak signifikan, tidak ada perbedaan yang bermakna. Sehingga tidak perlu menghentikan pengobatan ACE inhibitor dan ARB tanpa sepengetahuan dokter. Kemudian penggunaan ACE dan ARB relatif aman pada pandemi COVID-19. Kenapa Bapak Ibu? Jalur yang dimiliki oleh AC2 sebagai reseptor dari COVID-19 berbeda dengan jalur yang dimiliki oleh obat-obatan pada ACE inhibitor dan ARB. ACE inhibitor contohnya ada captopril, ramipril, lisinopril yang sering digunakan di Indonesia. Untuk ARB ada valsartan, candesartan, dan losartan. Jadi jalurnya berbeda. Sehingga sejalan dengan hasil penelitian bahwa memang tidak ada pengaruhnya, tidak ada statement atau tidak ada hasil yang menunjukkan bahwa kalau menggunakan ACE, COVID-19-nya lebih parah, tidak, karena jalurnya berbeda. Kemudian pada pasien dengan penyakit jantung koroner, aspirin. Aspirin digunakan sebagai antiplatelet, dosisnya relatif kecil, 80 dan 100 mg, beda dengan dosis aspirin sebagai antiinflamasi, yang 500 mg. Untuk sebagai antiplatelet, aspirin tetap dilanjutkan, karena tidak terkait dengan morbiditas, tidak terkait dengan komplikasi pada COVID-19. Statin.
statin juga diperlukan pada pasien dengan penyakit jantung koroner, tetap dilanjutkan, tetapi jika pasien mengeluhkan nyeri otot setelah menggunakan statin, segera menghubungi dokter, karena salah satu gejala COVID-19 pun juga nyeri otot. Jadi nanti akan dibedakan ini nyeri otot karena statin atau karena efek samping obat. Gagal jantung bagaimana? Jika pasiennya sudah punya gagal jantung stabil, tetap lanjut obat-obatnya. Mau pakai ACE inhibitor, ARB, beta blocker, MRA, atau ARNI yang baru, juga tetap dilanjutkan. Karena ternyata kalau obatnya malah dihentikan, itu bisa memperburuk komplikasi dari COVID-19. Jika pasien COVID-19 positif dan dia punya riwayat gagal jantung, dia akan cenderung mengalami dehidrasi. Makanya perlu diperhatikan asupan dan penyesuaian dosis obat pada pasien gagal jantung. Nah, antikoagulan, ada juga beberapa pasien yang menggunakan antikoagulan. Jika pasiennya menggunakan tablet oral, biasanya ketika sudah masuk ke COVID-19, kondisi lebih berat, maka akan di-switch ke parenteral atau penggunaan injeksi. Kemudian beberapa obat yang biasa diminumkan secara oral, seperti apixaban dan teman-temannya, dapat digerus. Hasil studi farmakokinetik tidak mempengaruhi kadar obat. Hasil penggerusan NOAC ini bisa dimasukkan melalui jalur nasogastrik jika pasien tidak dapat menelan, atau bisa juga dibuat larutan oral. Dari hasil studi farmakokinetik tidak mempengaruhi dari kadar obat. Ini digunakan jika memang pasien tidak bisa menelan. Nah, kemudian ada juga beberapa caution, ada beberapa warning, beberapa interaksi obat potensial dengan COVID-19. Jadi, jika memang ada pasien COVID-19, pasien harus bisa menjelaskan atau mengatakan kepada dokter obat apa saja yang dia sedang konsumsi. Karena ada beberapa obat-obatan yang punya interaksi obat yang potensial dengan COVID-19, seperti beta blocker, ada warfarin, ada statin, serta beberapa obat-obatan antikoagulan. Penting untuk menyampaikan kepada dokter apa obat apa yang sedang dikonsumsi oleh pasien, agar nantinya ketika diberikan beberapa obat terkait COVID-19, tidak menimbulkan interaksi obat. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa contoh obat-obatan yang diduga, jadi sampai sekarang belum ada approval, ini obat COVID-19 belum. Semuanya masih dalam taraf uji klinis, masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Di sini saya berikan contoh beberapa obat-obatan yang saat ini diduga bisa mencegah atau bisa mengobati COVID-19 dari sisi aspek pertimbangan kardiovaskular. Yang pertama adalah remdesivir, ini dari hasil long term atau short term dalam selama rawat inap tidak ditemukan adanya efek yang merugikan pada kardiovaskular. Berikutnya ada chloroquine yang sempat heboh di Indonesia. Chloroquine ternyata bisa menimbulkan kondisi aritmia atau penyakit gangguan irama jantung. Penggunaan hidroksikloroquine dosis yang berlebih dapat menyebabkan henti jantung mendadak. Itulah sebabnya sempat ada kasus kematian karena penggunaan hidroksikloroquine mandiri oleh pasien tidak dianjurkan. Karena hidroksikloroquine tidak digunakan untuk mencegah, tapi untuk diduga mengobati. Dosis yang berlebih bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Lopinavir juga tidak ditemukan adanya efek samping pada kardiovaskular. Nah, jadi target terapinya bagaimana? Terakhir, pada pasien dengan penyakit metabolik harus menjaga kondisi jantung tetap stabil. Tetap aktivitas fisik seperti biasa, tetap mengurangi stres, kemudian jaga tekanan darah tidak lebih dari 140/90. Atau pada pasien dengan penyakit berat, misalnya DM, targetnya di bawah 130. Pengobatan rutin sesuai jadwal, tidak ada ceritanya menghentikan obat karena takut. Justru dengan Bapak Ibu menghentikan obat, lebih rentan mengalami infeksi COVID-19. Kontrol gula darah juga harus dijaga, jangan sampai hiperglikemi, lebih rentan mengalami infeksi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah pasien dengan penyakit metabolik sangat rentan terinfeksi COVID-19. Dengan adanya kontrol metabolik yang lebih baik akan membantu penurunan resiko, baik itu untuk pencegahan maupun resiko untuk mengalami komplikasi lebih lanjut. Ya, sekian paparan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Hasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ike Diah Rahmawati. Saya
unmute Bapak Ibu semua untuk memberi kesempatan aplaus kepada Ibu Ike Diah Rohmawati atas presentasi yang sangat bagus. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan aplaus ke Ibu Ike Diah Rohmawati. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, saya mute lagi Bapak Ibu semua. Kita akan masuk pada pembicara yang kedua, yaitu Ibu Dr. Amelia Laurencia. Saya akan tayangkan terlebih dahulu CV singkat dari Ibu Dr. Amelia Laurencia. Ibu Dr. Laurencia Amelia Laurencia, sarjana farmasi, magister farmasi klinis apoteker, lahir di Surabaya, kemudian jabatan sekarang adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, dan pendidikan beliau S1 dari Ubaya, S2 dari Ubaya, dan S3 dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau akan menyajikan materi yang kedua, dan kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyajikan materi pada hari ini. Silakan Bu Amelia. Terima kasih Pak Hasrul. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang saya izin untuk share screen. Oke. Di kesempatan ini saya nggak berbagi, bukan berpresentasi gitu ya, tidak berbagi mengenai bagaimana penata laksanaan dalam mencegah COVID-19 pada penyakit paru kronis. Nah, di topik kali ini, topik saya ini, saya jelaskan dulu di awal, yaitu kenapa sih penyakit paru kronis yang perlu jadi suatu yang ada didapatkan The Union. Jadi ini adalah organisasi yang sudah berdiri sejak 1920 dan memang mereka sangat konsen di bagian kesehatan paru, terutama TB. Dari data yang didapatkan bahwa 70% itu merokok merupakan penyebab utama dari sebagian besar penyakit tidak menular, dan Kelihatannya unmute ya Bu ya. Saya unmute dulu Bu. Sebentar. Nge-lag ya Bu kelihatannya karena jaringan. Sebentar Bu. Sebentar Bu Amel. Iya, sudah mute Bu Amel. Monggo dilanjutkan. Sudah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Silakan. Kelihatannya masalah jaringan ya. Silakan dimulai lagi. Nih, saya lanjutkan. Suara Bu Amelia tidak terdengar, Bu Amelia. Oke. Ya, saya lanjutkan sampai sini bahwa dari laporan dari Italia sendiri mengatakan bahwa kegagalan nafas juga sering ditemukan pada pasien
yang mengalami COVID-19. Kemudian juga sudah Pak? Mas sudah? Sudah terdengar Halo? dengan baik, Bu. Tes? Ya, sudah terdengar dengan baik. Nah, suaranya turun naik, Bu. Sekarang tidak terdengar lagi malah. Bu Amelia? Bu Amelia? Halo, ya tes. Ya, Bu Ya. Amelia. Iya Pak. Dari tadi tidak terdengar suaranya Bu Amelia. Mungkin diulang dari awal untuk yang slide ini, Bu Amelia. Oke, ya. Saya ulangi dari awal. Ya, ini Ya. sensasi online ya Pak. Betul, inilah Bu. Selamat siang Bapak Ibu. Saya mau berbagi mengenai penata laksanaan dalam mencegah COVID-19 pada penyakit paru kronis. Nah, beberapa bukti sudah di-share. Salah satunya The Union sejak tahun 19, jadi mereka sudah berdiri sejak tahun 1920 dan mereka memang sangat concern terkait kesehatan paru, terutama TB. Data yang mereka dapatkan menunjukkan bahwa penyakit tidak menular itu penyebab utamanya terutama adalah merokok, dan penyakit tidak menular yang sering juga menyebabkan masalah adalah penyakit paru kronis. Di sini saya tandai beberapa poin yang mengatakan bahwa masalah pernafasan seperti gagal nafas dan bahkan kematian itu komorbidnya salah satu yang terbanyak adalah penyakit paru kronis. Nah, outline saya hari ini adalah pertama membahas mengenai PPOK terkait dengan COVID-19, asma terkait dengan COVID-19, dan merokok terkait dengan COVID-19. Mengapa yang saya bahas PPOK dan asma? Karena di antara semua penyakit paru kronis yang ada di Indonesia sebenarnya tertinggi yang termasuk 10 besar penyakit tidak menular adalah PPOK dan asma. Kemudian merokok. Kenapa merokok saya bahas di sini? Karena merokok adalah salah satu kondisi yang sebenarnya bisa kita cegah, bisa dihindari, dan sering tidak disadari bahwa ini juga beresiko terkait dengan COVID-19. Nah, kenapa seorang dengan penyakit paru kronis perlu mendapatkan perhatian pada kondisi ini? Yang pertama adalah penyakit paru kronis seperti PPOK, asma, fibrosis paru, atau kanker paru, itu beresiko tinggi mengalami kondisi serius jika terinfeksi COVID-19. Jadi yang dimaksud adalah mereka beresiko ini bukan berarti mereka lebih mudah terpapar, tapi apabila mereka terpapar, maka gejala yang timbul, tingkat keparahan yang timbul itu akan melebihi daripada orang atau pasien lain yang tanpa penyakit paru ini. Yang kedua, pasien dengan asma atau PPOK yang parah atau tidak terkontrol itu beresiko tinggi terhadap infeksi COVID-19 yang lebih parah. Kemudian kontrol optimal penyakit paru sepanjang endemik karena resiko penyakit COVID-19 yang parah. Jadi maksudnya begini, di tengah endemik ini, pasien asma maupun pasien PPOK justru perlu lebih mengontrol penyakit mereka, bukan malah menahan atau menghentikan terapinya. Karena gejala yang timbul ketika pasien yang mengalami COVID-19 dengan pasien yang mengalami perburukan asma atau perburukan PPOK itu hampir sama. Kemudian hati-hati tanda gejala COVID-19 seperti kesulitan nafas, kelelahan, dan batuk yang juga mirip-mirip dengan penyakit paru-paru kronis. Nah, apa itu PPOK? Beberapa kali tadi saya sudah membahas mengenai PPOK. Apa sih PPOK? PPOK itu singkatan dari penyakit paru obstruksi kronis
penyakit ini merupakan penyakit kerusakan pada saluran pernafasan, sebenarnya bisa dicegah dan bisa diterapi. Walaupun sifat dari penyakit ini adalah irreversible, tidak bisa kembali lagi ke kondisi semula. Jadi tidak bisa sembuh kembali. Kalau paru-parunya sudah rusak, maka sudah tidak akan bisa lagi kembali. Kita terapi yang diberikan hanyalah lebih ke arah mencegah ke prognosis atau keperburukan lebih lanjut, lalu mengurangi gejala. Nah, PPOK yang seringkali muncul dan biasanya dialami oleh masyarakat adalah ada 2 jenis, yaitu obstruktif bronkitis dan emfisema, atau biasanya pasien biasanya dikenal dengan bronkitis kronis atau emfisema. Nah, kedua tipe ini bisa muncul bersama, bisa gambarannya paru-paru kita, paru-paru. Kalau bronkitis kronis itu masalahnya di salurannya. Jadi kalau pada kondisi normal seperti ini, tapi pada dengan bronkitis terima kasih, Pak. Ya. Ya, oke. Ya, saya lanjutkan. Ini adalah gambaran kalau pasien yang mengalami kronis bronkitis. Jadi kalau pasien mengalami kronis bronkitis, di jaringannya ada peningkatan mukus dan juga ada kerusakan silia. Nah, ini penyebabnya biasanya karena merokok. Nah, ini adalah kondisi yang bagus. Jadi mukusnya juga bisa jumlahnya cukup, silianya juga bekerja dengan baik. Tapi pada kondisi yang rusak, silianya ini menjadi rusak dan mukusnya ini menjadi lebih banyak dan kental. Itu yang menyebabkan kerusakan, yang menyebabkan pasien PPOK seringkali dahaknya susah keluar, lalu sering batuk-batuk, yang batuk-batuk berdahak nggak sembuh-sembuh. Nah, ini kondisinya penyebabnya sebetulnya seperti ini. Ini kalau pasien yang mengalami emfisema. Pada emfisema, sekat-sekat di alveoli ini menjadi hilang, menjadi rusak. Nah, ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi, jadi hanya bisa menggunakan obat-obat yang gunanya adalah meringankan gejala. Nah, merokok, faktor resiko utama yang sebetulnya masih bisa dimodifikasi, yang sebetulnya masih bisa dicegah adalah merokok. Resiko kematian akibat PPOK pada perokok itu 12-13 kali lebih besar daripada non-perokok. Dan penyebab PPOK terbesar mencapai 85-90% adalah merokok. Beberapa penyebab PPOK, kalau bisa kita lihat di sini adalah ada 2 yang mempengaruhi, yaitu faktor host dan juga faktor lingkungan. Kalau faktor host dari dalam diri seseorang itu sudah nggak bisa dirubah. Yang pertama, yang umum di luar negeri, kalau di Indonesia sepertinya tidak sampai pemeriksaan seperti ini, yaitu penyakit genetik alfa-1 antitrypsin. Jadi ada kekurangan mengalami defisiensi alfa-1 antitrypsin sehingga pasien itu cenderung akan mengalami emfisema. Lalu usia dan gender, makin tua seseorang, maka biasanya dia sudah mengumpulkan berbagai macam tumpukan-tumpukan polusi, itu yang akhirnya menyebabkan seseorang beresiko mengalami PPOK. Gender. Dulu penelitian sebelumnya itu laki-laki lebih beresiko mengalami PPOK daripada perempuan. Tapi sekarang ini emansipasi perempuan begitu tinggi, akhirnya resiko PPOK baik laki-laki dan perempuan ini sama. Nah, kemudian ada hipersensitivitas
pada saluran pernafasan, contohnya yang paling umum adalah asma. Jadi kalau ada pasien asma, dia akan beresiko lebih tinggi mengalami PPOK. Jadi kalau ada pasien asma dan dia merokok, maka dia akan berkali-kali lipat beresiko mengalami PPOK. Kemudian masalah dari pertumbuhan paru-paru. Jadi pada seseorang yang misalkan mempunyai masalah dari pertumbuhan paru-paru, bisa memang ada virus atau ada infeksi yang parah atau juga lahir prematur, itu juga bisa menyebabkan masalah pada pertumbuhan paru-parunya. Kalau faktor lingkungan seperti faktor asap rokok, baik pasif maupun aktif, kemudian adanya debu, bahan kimia, kemudian polusi udara. Nah, ini adalah gambaran kaitan antara merokok dengan PPOK. Bahwa pada laki-laki itu 26 kali lebih besar terhadap kematian PPOK, sedangkan perempuan 22 kali. Nah, dari ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu bahwa asma itu resikonya lebih besar mengalami PPOK dibandingkan non-asma. Resikonya besar sekali, 12 kali. Terhadap resiko PPOK. Tujuan pengobatan PPOK itu nggak bisa menyembuhkan. Jadi prinsipnya hanya mengurangi gejala dan mengurangi resiko. Nah, ini adalah gambaran obat-obat pada pengobatan untuk PPOK. Saya nggak akan sampai ke mekanisme, tapi secara prinsip adalah ada pengobatan beta-2 agonis seperti salbutamol, formoterol, lalu ada antikolinergik seperti ipratropium, dan metilsantin, aminofilin, teofilin, lalu ada pengobatan menggunakan kortikosteroid. Nah, di mana obat-obat seperti tadi hanyalah mengurangi resiko dan mengurangi gejala. Nah, apa kaitan PPOK dengan COVID-19? Pasien dengan PPOK tidak memiliki resiko lebih besar terinfeksi COVID-19 dibandingkan orang lain. Tapi kalau mengalami sampai terkena COVID-19, resiko komplikasinya itulah yang beresiko lebih serius dibandingkan tanpa PPOK. Dari pustaka Gold itu adalah pedoman tentang pedoman pengobatan PPOK yang biasanya sudah bisa dipakai di seluruh dunia. Pasien dengan PPOK adalah yang paling parah terkena dampak dari COVID-19. Nah, kondisi PPOK seperti apa yang perlu mendapatkan perhatian? Pasien PPOK yang mempunyai nilai FEV1 prediksinya kurang dari 50%. Jadi fungsi paru-parunya cenderung kurang bagus, rendah. Atau dia baru saja mengalami perburukan dan baru menjalani perawatan di rumah sakit. Atau pasien PPOK yang membutuhkan oksigen jangka panjang. Jadi kadang-kadang beberapa pasien PPOK itu dia perlu pakai oksigen sampai dia akhirnya ada oksigen sendiri di rumah yang dia gunakan kalau mengalami sesak. Lalu apabila pasien juga sering timbul gejala sesak atau dia punya komorbid lainnya seperti yang baru saja dijelaskan pasien PPOK plus penyakit jantung, semakin besar sekali resiko. Pasien segera berobat jika terdapat gejala atau perubahan dari gejala sehari-hari yang mengarah COVID-19 ke rumah sakit rujuk. Nah, bagaimana bahayanya bagi pasien yang mengalami PPOK? Sudah jelaskan tadi bahwa bahayanya adalah resiko dia lebih besar, resiko gejala sesaknya akan lebih besar, resiko keparahan. Tips Ibu juga sering sekali mendengarkan bagaimana tips pencegahan COVID-19. Mungkin sudah punya masker sendiri, APD sendiri. Nah, tapi yang saya bold itu adalah yang perlu perhatian. Yang pertama adalah pasien dengan PPOK harus melanjutkan pengobatan seperti biasa. Yang kedua adalah bagi yang punya oksigen, itu memastikan pasokan oksigennya bagus dan juga memastikan higienitas dari oksigen tersebut. Jadi harus dibersihkan secara kontinu untuk menjaga tetap bersih. Nah, yang terakhir, berhenti merokok dapat membantu memperkuat sistem pernafasan terhadap COVID-19. Nah, pengobatan PPOK secara endemi harus tetap dilanjutkan. Oke. Waspadai masalah baru atau yang meningkat. Jadi,
kondisi psikologis itu sebetulnya juga bisa mempengaruhi kondisi pernafasan. Jadi kondisi yang stres, depresi itu juga bisa mempengaruhi kondisi pernafasan. Saya lanjut ke asma. Apa itu asma? Asma ini merupakan penyakit heterogen. Yang dimaksud penyakit heterogen adalah dia bisa dialami oleh siapa saja, gender apapun, usia berapapun, tingkat ekonomi berapapun. Dan penyakit ini tidak selalu dialami di usia anak-anak. Asma ini bisa dialami di usia dewasa, bisa di usia lanjut. Gejala yang sering muncul adalah mengi, jadi bunyinya ada seperti serulingnya kalau bernafas, kemudian sesak, terus rasa tertekan di dada dan batuk. Yang seringkali berubah-ubah intensitasnya yang biasanya akan memburuk, biasanya di subuh hari atau di malam hari. Nah, ini patogennya. Jadi kalau berbeda dengan PPOK, kalau asma ini kondisinya kalau mengalami perburukan tanpa ada komplikasi lanjut, maka dia akan bisa kembali seperti kondisi normal. Tapi ketika dia mengalami perburukan atau mengalami serangan asma, bisa ada peradangan seperti mukus yang jumlahnya akan meningkat, lalu ada penebalan dinding. Tapi kalau kondisinya sudah bisa teratasi, pada pasien asma dia bisa kembali seperti orang normal, seperti tanpa asma. Nah, dulu dikenal bahwa asma itu cuma usia anak-anak. Enggak, asma itu bisa tipenya macam-macam. Ada alergik asma yang biasanya turunan, ada non-alergik asma. Jadi kalau alergik asma itu biasanya penyebabnya sudah jelas, kalau enggak polutan dari indoor sama outdoor. Tapi kalau non-alergik asma ini yang agak susah. Biasanya penyebabnya ini susah untuk diketahui, jadi benar-benar pasiennya harus bisa mendeteksi sendiri, kira-kira apa sih yang menyebabkan asma saya memburuk. Jadi bisa saja disebabkan udara dingin, stres, terlalu bahagia, terlalu banyak aktivitas, itu bisa arahnya non-alergik asma. Lalu juga asma yang muncul di usia airway limitation. Jadi pada kondisi ini biasanya sudah memang ada kelainan di genetiknya yang menyebabkan agak susah untuk membaik asmanya. Atau juga yang terakhir, asma dengan obesitas. Ini sebetulnya masih bisa dicegah. Jadi semakin montok seseorang, maka resiko pada pasien, kalau pasien asma semakin montok, maka resikonya adalah perburukan asmanya juga semakin besar. Nah, faktor apa sih yang menjadi trigger sebetulnya pada pasien asma? Yang pertama adalah bisa disebabkan oleh infeksi. Lalu bisa juga disebabkan oleh alergen, asap rokok, aktivitas fisik yang berlebih, stres, dan juga ada 2 obat yang harus sangat diperhatikan pada pasien asma, yaitu terapi golongan beta blocker dan golongan NSAID. Nah, manajemen asma. Pengobatan asma ini seperti sebuah lingkaran yang digambarkan seperti ini. Jadi dia akan selalu berputar. Beda dengan PPOK atau penyakit lain, di mana orang kalau sudah dapat obat, resikonya ya dapat obat lagi, obatnya semakin banyak. Tapi kalau asma berbeda. Asma itu kalau di guideline-nya, di pedomannya itu ada stepnya ada 5. Tapi tidak selalu dari 1 akan ke 2, 2 akan ke 3. Kadang-kadang 3 bisa turun ke 2, 3 bisa dari kedua lalu ke 1. Jadi seseorang yang mendapatkan step 4, mungkin suatu saat dia bisa akan menjadi step 1. Itu pengobatan asma. Karena sifat asma adalah reversible, bisa kembali ke kondisi normal. Ini adalah gambaran obat asma. Nah, kaitan asma dengan COVID-19. Penderita asma mungkin beresiko lebih tinggi terhadap dampak kesehatan yang lebih parah. Sama sebetulnya seperti PPOK. Jadi bukan berarti pasien asma itu lebih beresiko tertular, tapi kalau terkena, dia akan perburukannya, penanganannya lebih serius dibandingkan non-asma atau non-PPOK. Ini tipsnya, saya beri tanda
saya bold untuk bagian-bagian yang perlu mendapat perhatian. Sedangkan poin-poin yang lain ini sebetulnya poin yang umum masyarakat juga, manapun juga lakukan. Yang pertama adalah memastikan untuk berlatih teknik inhaler yang tepat. Jadi pasien asma maupun PPOK sebagian besar pengobatannya biasanya menggunakan inhaler. Nah itu harus benar-benar dijaga, dilap bagian ujungnya, dibersihkan. Jadi dijaga kebersihannya. Selalu membawa inhaler pereda dalam keadaan darurat. Jadi kalau pada pasien asma itu ada obat yang digunakan bila mengalami serangan. Obat itu harus dibawa kemana-mana pasien itu pergi. Jangan merokok atau menggunakan vape dan hindari area di mana ada asap. Nah, teknik inhaler ini perlu mendapatkan perhatian karena teknik inhaler teknik inhaler ini susah gampang. Seringkali seseorang itu merasa saya sudah bisa kok pakainya, nggak perlu diajarin lagi. Tapi kok aku gejalanya sering muncul ya. Kadang-kadang tekniknya yang kurang. Ada satu teknik saja, satu langkah saja yang kurang, maka akan tidak bisa maksimal pengobatannya. Nah, pada pasien asma, kalau ini pada pasien asma, sebetulnya targetnya cukup jauh. Kalau kita lihat targetnya itu ada di bagian saluran pernafasan yang kecil di bronkiolus. Nah, bagaimana obat bisa sampai ke situ kalau cara pakainya salah? Nah, ini adalah berbagai macam ukuran partikel. Jadi, ukuran obat yang masuk ke paru-paru itu beda ukuran, akan beda tempatnya. Ukuran yang besar itu jatuhnya cuma di bagian mulut saja. Ya, jauh-jauh sedikit sampai orofaring, sudah sampai faring sini saja. Sampai tenggorokan. Ukuran yang lebih kecil, oke lah, dia bisa nempel sampai di saluran pernafasan yang besar, trakea. Ukuran yang diinginkan untuk pengobatan asma adalah 1-5 mikron. Ini pas bisa sampai di sini. Nah, ukuran yang terlalu kecil, kurang dari 5 mikron, ini bukan tambah efektif, tapi dia cuma jalan-jalan, lalu ketika orang itu mengembuskan nafas, obat itu akan keluar lagi. Nah, bagaimana supaya bisa mencapai ukuran ini, maka teknik cara pakainya harus benar. Kita kenal Bu Amelia. Iya. Waktunya tinggal 10 menit lagi, Bu Amelia. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Kita kenal berbagai macam alat inhaler. Yang ini adalah MDI, metered dose inhaler. Yang ini adalah DPI jenis diskus. Yang ini adalah DPI jenis turbohaler. Nah, cara pakainya berbeda-beda. Apabila cara pakainya salah, itu bisa menyebabkan masalah seperti sariawan atau faringitis. Pengobatan yang terbaru adalah menggunakan soft mist. Jadi ini akan lebih bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di bentuk sediaan sebelumnya. Cuma harganya memang masih relatif mahal. Nah, pengobatan kortikosteroid. Banyak pasien asma maupun pasien PPOK akan menggunakan terapi kortikosteroid, baik secara oral maupun secara inhalasi. Nah, pengobatan kortikosteroid ini kadang-kadang beberapa orang takut. Loh, kalau saya pakai ini, apakah saya beresiko terkena COVID-19? Tidak, justru kalau tidak digunakan, kondisinya bisa memburuk. Maka walaupun kita kenal kortikosteroid ini bisa menurunkan sistem imun, tapi pengobatannya tetap harus dilakukan dan belum ada penelitian yang kuat yang membuktikan bahwa kalau obat ini digunakan terus-menerus dalam kondisi stabil, dalam kondisi normal, itu akan beresiko mengalami COVID-19. Nah, tapi jangan menggunakan kortikosteroid apabila muncul gejala COVID-19. Dan juga jangan menggunakan kortikosteroid atau antibiotik kalau memang tidak diindikasikan. Oksigen. Pada pasien PPOK mungkin akan mendapatkan terapi oksigen. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kebersihannya, kemudian tetap digunakan seperti semestinya.
terapi antibiotik profilaksis juga. Tidak perlu tidak perlu ada rasa ketakutan lalu supaya tidak kena saya pakai antibiotik ya. Jangan, karena penggunaan antibiotik yang salah kaprah akan menyebabkan resistensi dan tidak malah membaik, tapi akan memperburuk kondisi. Oke, ini yang terakhir adalah merokok dengan COVID-19. Nah, banyak bukti yang sudah membuktikan bahwa COVID-19 dan rokok ini berkaitan. Di sini kita lihat bahwa penelitian di Cina menunjukkan bahwa peluang berkembangnya penyakit serius adalah 14 kali lebih tinggi pada pasien dengan riwayat merokok. Kemudian terbukti bahwa pada pasien yang merokok, walaupun masih muda, gejala COVID-19 yang timbul itu lebih parah dibanding. Walaupun masih muda, tapi kalau dia merokok, resiko untuk memburuk ketika terkena COVID-19 juga lebih besar. Nah, selain itu hubungan antara COVID-19 dengan kesehatan kardiovaskular, karena rokok tidak hanya mempengaruhi fungsi paru, tapi juga mempengaruhi jantung dan pembuluh darah, sehingga resiko untuk penyakit kardiovaskular, penyakit paru juga lebih besar, dan perburukan lebih besar apabila terkena COVID-19. Nah, ini yang seringkali terlupakan. Perokok memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap COVID-19 karena dengan merokok berarti jari-jari tangan, pastikan rokok dipegang dengan tangan. Nah, merokok ini jari-jarinya ada kemungkinan terkontaminasi. Ya, gimana kita pakai masker, kita selama ini kalau kemana-mana pakai masker, pakai mask. Nah, padahal kalau ketika merokok, itu antara jarak tangan dengan jarak mulut itu begitu dekat. Nah, itu juga beresiko menyebabkan transmisi virus dari tangan ke mulut. Sehingga untuk pencegahannya sebaiknya memang kurangi merokok. Nah, yang lagi ngetren di kalangan anak muda sekarang adalah penggunaan vape. Penggunaan ini belum terbukti aman dibandingkan rokok. Dan masih banyak juga resiko yang lebih besar menggunakan vape dibandingkan tidak merokok. Nah, penggunaan dari macam-macam ini juga bisa meningkatkan air liur. Nah, ketika meludah di tempat umum juga bisa meningkatkan penularan COVID-19. Itu juga perlu mendapatkan perhatian. Kemudian kadang-kadang juga saling sharing corong dan selang itu juga menyebabkan kontak mulut secara tidak langsung dari satu mulut ke mulut lain. Nah, itu juga resiko COVID-19 juga lebih besar. Nah, ini beberapa laporan dari Tiongkok yang menunjukkan bahwa perokok dan mereka yang menderita PPOK memiliki resiko lebih tinggi terkena pneumonia COVID-19 yang parah. Dan rokok dan vaping juga terkait dengan peradangan paru-paru. Oleh karena itu, rokok jangka panjang dan penggunaan e-rokok mungkin beresiko lebih tinggi terkena kondisi paru-paru kronis yang berkaitan dengan kasus yang lebih parah pada COVID-19. Nah, ini sama, jadi menunjukkan bahwa resiko lebih besar, gejala juga yang lebih besar kalau merokok. Nah, pada poin ini adalah kaitan angiotensin converting enzim 2. Prinsipnya adalah penelitian sekarang itu tujuannya adalah supaya bisa karena diketahui adalah S2 ini adalah tempat pintu masuknya dari COVID-19, maka banyak penelitian yang sekarang arahnya adalah menutup pintu tersebut. Nah, sambil menunggu penelitian yang masih dikembangkan, cara terbaik untuk menguranginya adalah berhenti merokok dan menghindari polusi udara. Ya, sekian, terima kasih. Oke, makasih Bu Amelia Lorencia atas presentasinya. Kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan apresiasi aplaus kepada Bu Amelia atas presentasinya. Silakan Bapak Ibu, sudah saya unmute Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Amelia. Berikut kita akan masuk pada sesi tanya-jawab.
di bagian ini sudah ada penanya yang kayaknya penanya ini akan menanyakan ke mau menanya ke Bu Ike. Ya, kita spotlight dulu Bu Ike. Nama saya Erika Wibowo, mahasiswa Ubaya. Mau bertanya, apakah kloroquine dan hidroksikloroquine tetap dapat digunakan pada pasien yang tidak mengalami gangguan kardiovaskular? Bagaimana pemilihan pengobatannya apabila pasien sedang menggunakan kloroquine yang populer di kalangan masyarakat dan anti hipertensi? Itu pertanyaan untuk Bu Ike. Sekaligus saya bacakan juga pertanyaan untuk Bu Amelia. Jadi anak ini atau penanya ini adil ya, menanya ke Bu Ike dan Bu Amelia. Ke Bu Amelia dikatakan, karena keterbatasan ventilator di Indonesia, bagaimana kriteria kondisi pasien yang sangat memerlukan ventilator, dan untuk yang tidak dapat ventilator, apakah ada alternatif lain? Monggo ke Bu Ike, dipersilakan untuk menjawab yang pertama dulu. Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak Hasrul. Saya coba jawab dari pertanyaannya Erika Wibowo, ya, itu mahasiswa kami. Jadi yang pertama begini, untuk sampai saat ini, baik itu FDA, Food Drug Agency-nya BPOM-nya punya Amerika, atau EMA dari kalangan Eropa, itu sampai sekarang masih belum benar-benar meng-approve apa sih sebenarnya treatment dari COVID-19. Selama ini obat-obatan yang beredar atau obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi COVID-19 di beberapa rumah sakit itu masih dalam tahap trial. Artinya apa? Obat-obatan yang digunakan itu, mereka memilih obat-obatan tersebut karena sudah ada pengalaman obat tersebut relatif efektif untuk mengatasi infeksi SARS yang mirip dengan COVID-19, SARS maupun yang MERS. Tapi untuk benar-benar pengobatan COVID-19 sendiri sampai sekarang kita masih menunggu hasil trial dari hasil beberapa pengobatan tersebut. Nah, terkait dengan kloroquine serta hidroksikloroquine itu juga memang diduga memang bisa menjadi salah satu obat potensial untuk COVID-19. Salah satu efek samping kalau terkait dengan kardiovaskular adalah dia bisa menimbulkan aritmia. Jadi kloroquine itu merupakan salah satu arrhythmogenic agent yang bisa memicu munculnya aritmia. Kita katakan sebagai efek samping, tetapi efek samping itu tidak selalu muncul pada semua orang. Jadi ada juga yang tidak mengalami gangguan irama pada penggunaan kloroquine. Untuk penggunaan hidroksikloroquine itu memang harus digunakan sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Penggunaan melebihi dosis akan menimbulkan efek toksik, yaitu terjadinya henti jantung mendadak. Makanya kita sempat dengar beberapa kabar bahwa banyak orang membeli kloroquine, banyak orang membeli hidroksikloroquine di online shop, padahal sebenarnya indikasi pun juga masih belum indikasi utama untuk COVID-19. Yang lebih kita perhatikan adalah kalau pasien tidak menggunakan dengan benar, apalagi dia belum kena COVID-19 tapi sudah minum hidroksikloroquine, resiko efek sampingnya akan lebih besar. Begitu. Terus kalau ternyata memang pasiennya COVID-19 positif dan dokter menggunakan hidroksikloroquine maupun kloroquine, maka tetap akan dilakukan monitoring efek samping obat. Dilakukan monitoring menggunakan EKG, atau juga bisa dilakukan monitoring menggunakan kondisi klinisnya seperti apa. Jadi seperti itu. Begitu ya. Pak Hasrul. Ya, oke. Makasih Bu Ike. Kami persilakan sekarang Bu Amelia untuk saya unmute dulu Bu. Kemudian monggo Bu Amelia. Ya, terima kasih Pak Hasrul. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait ventilator itu kapan digunakan? Kalau dikaitkan dengan penata laksanaan dari COVID-19, sebenarnya ventilator itu tidak selalu digunakan pada semua pasien. Ventilator baru digunakan apabila pasien itu masuk dalam tahapan kritis, di mana tandanya adalah gagal nafas. Nah, apakah ada penggantinya? Sampai saat ini sebetulnya tidak ada pengganti ventilator. Walaupun sekarang lagi dikembangkan di Inggris maupun di beberapa universitas lagi mengembangkan pengganti ventilator, tapi ini masih belum bisa kita bandingkan apakah alat-alat yang lagi dikembangkan ini bisa digunakan sebagai pengganti ventilator yang sudah ada. Jadi saya bisa bilang bahwa belum ada pengganti ventilator.
karena ventilator digunakan sebagai menggantikan seseorang itu bernafas akibat munculnya gejala gagal nafas. Ya, demikian Pak Hasrul, terima kasih. Ya, makasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari saudari Erika Wibowo. Kemudian ini pertanyaan dari Reza Amelia Istokoma dari mahasiswa Fakultas Farmasi Ubaya. Bu, apakah pasien pengguna obat kortikosteroid? Nah, ini apakah pertanyaannya ke Bu Ike atau ke Bu Amelia ini? Tidak disebutkan di sini. Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira Bu Ike atau Bu Amelia? Bu Apel. Ini Ya. pengobatan asma. Oke. Ini nggak pakai kortikosteroid. Ya, jadi apakah pasien pengguna obat kortikosteroid pasien autoimun apa ada indikasi lebih rentan untuk terpapar COVID-19? Monggo Bu Amelia. Ya, terima kasih. Wah, Bu Ike mengenali saya sekali. Terima kasih, Bu. Oke. Sebenarnya gini, pasien autoimun yang mendapat kortikosteroid apakah kortikosteroidnya beresiko? Ketika seseorang menggunakan kortikosteroid, maka sistem imunnya akan turun. Apakah dia lebih beresiko? Sebenarnya iya. Bukan beresiko saya sudah mencoba mencari sebenarnya pasien seperti apa yang beresiko mengalami mengalami COVID-19. Sebenarnya pasien yang menggunakan kortikosteroid yang autoimun, dia beresiko terhadap perburukan lebih besar apabila mengalami COVID-19. Karena sistem imunnya dia ditekan. Ya, kalau dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, ya, makasih Bu Amelia. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian berikut adalah pertanyaan dari Felicia Cindy. Mungkin karena spotlight-nya masih pada Bu Amelia, saya dahulukan untuk yang Bu Amelia, yaitu jadi sebaiknya untuk perokok yang sudah memiliki penyakit paru kronis. Jadi sebaiknya untuk perokok yang sudah memiliki penyakit paru-paru kronis. Tanda tanyanya mungkin bukan di sini ya. Harus diobati yang mana dulu dan bagaimana menangani dengan tepat dan cepat. Monggo Bu Amelia. Ya, terima kasih Pak. Salah satu dari pengobatan non farmakologi PPOK itu adalah smoking cessation atau berhenti merokok. Jadi kalau saya sebenarnya agak bingung yang diobati maksudnya rokoknya dulu ataukah PPOK-nya. PPOK itu tidak akan bisa sembuh, tapi dengan berhenti merokok akan menurunkan prognosis perburukan dari PPOK. Jadi mana yang lebih dulu? Kalau pasiennya sudah mengalami PPOK ya diobatin PPOK-nya, tapi rokoknya tetap berhenti. Jadi mau ada PPOK maupun tidak ada PPOK, rokoknya mau nggak mau harus berhenti. Makasih. Oke, makasih Bu. Berikut dialihkan ke Bu Ike. Pertanyaan dari Felicia Cindy, yaitu bagaimana pendapat Bu Ike terkait penggunaan kombinasi obat antibakteri dengan antimalaria untuk membasmi COVID-19 yang dikatakan oleh Trump. Monggo. Ya, terima kasih Pak Hasrul. Jadi ini sempat ada diskusi di Oxford yang terkait dengan apakah memang bermanfaat kombinasi antibiotik makrolida dengan obat anti malaria. Dalam ini yang diteliti adalah penggunaan azitromisin dengan hidroksikloroquine. Sayangnya berdasarkan data yang sudah ada 2 hasil studi in vitro dan in vivo. Dari 3 hasil tersebut tidak merekomendasikan penggunaan bersama antara azitromisin dengan hidroksikloroquine. Kenapa? Karena dari hasil studi tersebut hasilnya masih belum konklusif atau masih belum memberikan bukti kuat kalau ini harus dikombinasi. Itu yang pertama. Karena terkait dengan kecilnya jumlah sampel, kemudian terlalu banyak confounding faktor atau terlalu banyak faktor yang menimbulkan bias. Orang ini atau pasien ini sembuh, apakah memang karena intervensi dari kombinasi azitromisin dan hidroksikloroquine atau memang sistem imunnya sendiri yang bisa melawan dari COVID-19. Concern yang kedua adalah kenapa masih belum direkomendasikan. 2 obat ini, makrolida maupun hidroksikloroquine sama-sama bisa menginduksi aritmia. Bisa kita katakan sebagai arrhythmogenic agent, sama-sama bisa meningkatkan perpanjangan gelombang QT, sehingga masih belum direkomendasikan. Concern yang ketiga adalah ketika menggunakan makrolida, azitromisin, biasanya dokter akan memberikan azitromisin untuk mengatasi infeksi sekunder
yang disebabkan oleh bakteri. Sementara COVID-19 adalah disebabkan oleh virus itu sendiri. Jadi sampai sekarang kombinasi antara azitromisin dan hidroksikloroquine belum mendapatkan approval atau belum ada evidence yang kuat mereka bisa mengatasi COVID-19. Gitu Pak Hasrul. Oke, terima kasih Bu Ike. Tetap dulu karena masih ada pertanyaan berikutnya juga yang ditujukan kepada Bu Ike. Bapak Ibu sekalian, saya lihat bahwa semua pertanyaan berasal dari Fakultas Farmasi Ubaya sendiri, ada mahasiswa, mungkin dosen, tapi saya sebutkan bahwa peserta kita ada juga dari luar provinsi, dari Jakarta, dari Papua, dari Jawa Tengah, dan dari Kalimantan. Ya, kami menunggu juga pertanyaan yang dari Bapak Ibu yang di luar dari Fakultas Farmasi Ubaya. Ini yang mendominasi kayaknya yang dari farmasi. Oke, Bu Ike, pertanyaannya ini dari Septiani A, yaitu menurut penelitian tadi, metformin sebaiknya tidak digunakan pada pasien DM COVID. Apakah OAD lain yang aman untuk digunakan pasien COVID? Ya, terima kasih Pak Hasrul. Dasar dari kenapa kok metformin dihentikan dulu sementara pada pasien dengan infeksi COVID-19 yang berat dan dia mengalami dehidrasi, karena kalau masih melanjutkan metforminnya, resiko mengalami laktik asidosis akan lebih berat. Sementara kalau sudah sampai ke laktik asidosis, komplikasi metabolik yang dialami oleh pasien akan cenderung lebih berat. Sehingga untuk sementara metforminnya dihentikan dulu, digantikan dengan OAD yang lain. Sampai sejauh ini dari Federasi Diabetes masih belum merekomendasikan mana yang paling aman. Mereka hanya mengatakan pada pasien dengan infeksi berat dan dehidrasi, metformin ditahan, bisa digantikan dengan obat-obatan OAD yang lain atau insulin. Jadi, bisa menggunakan obat-obat OAD lain, misalnya SGLT2 inhibitor, atau GLP-1, atau menggunakan insulin juga bisa. Prinsip DM pada COVID-19 adalah jangan sampai pasien jatuh ke hipoglikemi, tapi juga dia tidak boleh sampai hiperglikemi. Jadi, dipertahankan agak di tengah-tengah kadar gula darahnya. Jadi, kalau mau digantikan obat lain, masih bisa. Oke, terima kasih Bu Ike atas jawabannya. Kita beralih ke Bu Amelia. Di sini ditanyakan oleh Dita Nurwardani, bertanya tentang untuk perokok memiliki risiko lebih tinggi untuk terjangkit COVID-19. Kemudian, jika perokok tersebut terjangkit COVID-19, apakah dari asap rokok tersebut dapat menyebarkan virus kepada orang-orang yang belum terjangkit COVID? Monggo Bu Amelia. Terima kasih Pak Hasrul. Pertanyaan menarik, karena ini logikanya ya, kalau kena COVID lalu ngerokok, asapnya bagaimana? Saya koreksi dulu bahwa perokok bukan beresiko lebih tinggi terkena COVID-19, tapi perokok lebih beresiko mengalami perburukan akibat COVID-19. Lalu apakah asap rokoknya bisa menular? Belum ada penelitiannya, belum ada virus dari COVID-19. Tapi kalau secara teori sebenarnya asap yang keluar itu tidak ada air liur, karena asap yang keluar asapnya harusnya tidak ada, karena itu ukurannya berbeda. Tapi saya belum bisa langsung mengatakan pasti karena ini masih berupa pemikiran aja, karena penelitiannya belum ada yang melihat apakah bisa menularkan apa tidak. Terima kasih Pak. Ya, monggo. Bu, kemudian berikutnya untuk Bu Ike. Bu Ike di sini disebutkan yaitu saya makna dari FF Ubaya. Tadi dijelaskan bahwa obesitas dapat menyebabkan retensi insulin. Bagaimana mengatasi untuk mencegah retensi insulin pada obesitas? Terima kasih Pak Hasrul, terima kasih Bu Magda atas pertanyaannya. Jadi memang sudah lama kita ketahui bahwa pasien dengan obesitas, terutama obesitas di bagian abdomen, itu meningkatkan resistensi insulin. Jadi kalau sudah sampai resistensi insulin, maka akan bisa menimbulkan komplikasi, akan mengarah ke penyakit diabetes mellitus. Jadi untuk mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasinya adalah menghilangkan dari obesitas abdomen tersebut. Jadi dengan berkurangnya lemak di area abdomen, maka bisa menurunkan resiko mengalami resistensi insulin. Jadi
dicegah agar jangan sampai jatuh ke tahap DM, jadi diturunkan berat badannya, lemaknya dihilangkan semua, maka resiko mengalami resistensi insulin pun juga akan berkurang. Begitu, Pak. Oke, makasih. Saya menunggu pertanyaan dari yang di luar dari farmasi Ubaya sebenarnya. Jadi semua pertanyaan kayaknya diborong oleh mahasiswa dan dosen farmasi Ubaya. Padahal peserta ada yang berasal dari luar farmasi Ubaya pasti ya. Nah, karena waktunya sudah terbatas, saya menunggu satu pertanyaan, tapi saya harapkan berasal dari yang luar farmasi Ubaya gitu ya, karena untuk melihat respon dari teman-teman yang berasal dari luar farmasi Ubaya. Saya lihat ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta. Monggo, saya menunggu yang dari luar farmasi Ubaya. Kita tunggu sebentar, Bu. Nah, ini ada dari Alvan. Alvan dari Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University. Pertanyaannya kepada Bu Ike, lanjutan dari pertanyaan pertama, pertanyaan pertama, mungkin ada pertanyaan sebelumnya gitu ya, yang sudah ada disebutkan sebelumnya. Apa saja yang sebenarnya yang menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan hidroksikloroquine? Kemudian karena beberapa data yang saya baca, ada beberapa perbedaan dosis di beberapa negara dalam penanganan COVID-19, bahkan ada juga yang mengkombinasikan dengan tocilizumab. Monggo, Bu. Ya, terima kasih Pak Hasrul. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sampai sekarang benar-benar belum ada approval, benar-benar belum ada satu jenis obat pun yang sudah di-approve ini memang untuk COVID-19. Sehingga dilakukan oleh dokter dan klinisi di rumah sakit sekarang adalah mereka meng-trial, mereka menguji cobakan beberapa obat-obatan yang memang diduga diharapkan bisa mengobati COVID-19. Beberapa memang menggunakan antivirus, karena ini COVID-19 disebabkan oleh virus corona, jadi kebanyakan adalah antivirus yang digunakan. Selain antivirus juga ada obat Cina atau obat anti malaria yang di Indonesia pun juga sudah ada. Kenapa menggunakan dua obat itu? Karena ternyata ada beberapa hasil dari Wuhan, dari China, yang dokternya mencoba memberikan penggunaan obat Cina pada pasien, ternyata memberikan efek yang positif. Nah, tetapi dari hasil studi tersebut juga masih bias, karena pada dasarnya kan kalau virus sebenarnya kan bisa self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri. Itu hasilnya jadi bias, apakah memang penyembuhannya ini karena dari hidroksikloroquine ataukah memang dari daya tahan tubuh pasien itu sendiri. Kemudian ada juga yang menggunakan obat-obat antiretroviral, itu adalah obat-obatan yang digunakan pada pasien HIV/AIDS, itu juga diuji cobakan pada pasien COVID-19. Sampai sekarang masih ditunggu, memang sudah ada perbaikan outcome dari penggunaan kombinasi antiretroviral. Kemudian ada juga yang mengkombinasikan dengan tocilizumab, itu merupakan antibodi monoklonal. Kenapa kok menggunakan antibodi monoklonal? Diharapkan untuk bisa meredam dari sitokin storm atau badai sitokin tadi. Dengan kombinasi dengan tocilizumab diharapkan tidak terjadi disregulasi inflamasi, tidak terjadi gangguan atau tidak terjadi respon imun yang berlebih. Makanya digunakan sampai ke imunosupresan atau antibodi monoklonal. Untuk terkait dengan dosis, karena memang belum ada indikasi yang fix utama, maka kebanyakan terdapat beberapa perbedaan dosis di beberapa negara. Yang digunakan dosisnya relatif dosis kecil sambil melihat atau monitoring dari kondisi pasien. Karena jika memang pasien yang mengalami efek samping seperti prolonged QT, maka akibatnya atau efeknya akan disesuaikan dosisnya. Jadi dosisnya tergantung dari kondisi pasien, juga tergantung dari kondisi penyakit penyerta yang dimiliki oleh pasien. Begitu Pak Hasrul. Ya, Bapak Ibu, karena ada suara azan maghrib, suara azan asyar, kami, Pak. Ya, kami pending sebentar, dan berikutnya adalah langsung dilakukan penutupan. Ada beberapa pertanyaan, tapi yang lain, tapi kami rasa waktunya tidak memadai lagi, bisa ditanyakan oleh waktu. Kita tunggu azan asyar selesai dulu. Kita kembali Bapak Ibu sekalian, kita
masuk pada bagian berikutnya, yaitu penutupan. Mohon maaf kepada beberapa penanya yang seharusnya ada, yaitu dari Agnes, dari Felis, dari Dita, dari Agnes rasanya ya. Tapi karena memang sudah tidak memadai waktunya, kita akan tutup acara ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup acara ini. Dari kedua presenter yang tadi sudah menyajikan dan kemudian dari jawaban-jawaban, memang perlu kita waspadai bahwa penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit tertentu pada saat ini justru menjadi tambah tinggi risikonya dengan adanya penyebaran COVID-19, sehingga persoalannya menjadi tambah kompleks. Kita harapkan pencerahan dari dua narasumber yang terkait dengan penyakit-penyakit kronis yang bersama-sama dengan COVID-19 mengakibatkan komplikasi yang besar, itu bisa menjadi pencerahan bagi kita semua dan menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Kemudian kami dari LPPM Ubaya mewakili kedua narasumber. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan teknis seperti tadi yang dialami oleh Bu Amelia. Memang itu merupakan dinamika seminar online yang jamak terjadi dimanapun. Tapi bagaimanapun kami mohon maaf atas kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi pada seminar ini. Mudah-mudahan seminar seminar yang dibawakan oleh kedua narasumber ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua, dan kita bisa bertemu di lain kesempatan pada ajang seminar yang lain. Kami akan memaparkan seri seminar kami yang lain, yaitu ini adalah seri seminar kami yang sedang berlangsung, yang dibawakan oleh dua presenter ini, yaitu Ibu Ike Diah Rahmawati dan Ibu Dr. Amelia Laurencia. Nah, berikut ada lagi seri seminar yang masih berlangsung, yaitu seri seminar yang dilakukan oleh Fakultas Teknobiologi yang juga di-hostkan atau dibantu oleh LPPM Ubaya dalam hostnya. Kemudian juga nanti bakal ada seri seminar yang lain. Monggo Bapak Ibu yang berminat untuk seri-seri seminar yang kami lakukan, yang kami selenggarakan dari LPPM Ubaya untuk dapat mengikuti atau bertanya ke panitia apakah ada seri seminar yang lain yang kira-kira sesuai dengan minat dan keinginan Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita stop dan kita kembali ke screen share yang berbentuk berbentuk semua peserta. Akhir kata, kita akan tutup seri seminar ini, tapi Bapak Ibu tolong jangan beranjak dulu atau langsung live. Bapak Ibu mohon membuka video untuk bisa diaktifkan supaya kami bisa mendokumentasikan Bapak Ibu sekalian yang nanti berkaitan juga dengan sertifikat dari seri seminar ini. Saya dengan resmi saya tutup seri seminar edukasi masyarakat yang berkaitan dengan pengobatan dan penyakit yang dibawakan tadi oleh dua narasumber, Ibu Ike dan Ibu Amelia. Terima kasih atas perhatian dan atensi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya sekarang mempersilahkan Pak Ade. Pak Ade dari Fakultas Farmasi Ubaya untuk memimpin foto bersama sebagai
proses dokumentasi dan dan kebutuhan pembuatan e-sertifikat. Mohon Bapak Ibu bisa mengambil pose yang terbaik untuk didokumentasikan oleh Pak Ade. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Ade untuk dokumentasi. Monggo Pak Ade. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu, mohon ditahan sebentar karena untuk pengambilan fotonya untuk di halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, ditahan sebentar. Oke, sudah. Terima kasih. Kemudian berlanjut ke halaman kedua. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Lanjut ke halaman berikutnya. Sudah di-copy ya Pak Ade ya? Sudah, Pak. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk halaman berikutnya. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Untuk halaman berikutnya. Bersiap-siap. 1, 2, 3. Untuk halaman yang terakhir, siap-siap. 1, 2, 3. Oke Pak, sudah semua. Saya kembalikan ke Pak Hasrul. Ya, oke. Terima kasih Pak Ade. Kita selesai materi presentasi dari seminar ini. Akhir kata, salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Terima kasih Pak Hasrul. Terima kasih.